Selamat malam para pecinta dunia otomotif dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan permasalahan di sepeda motor Vega ZR. Jadi ini mengeluhkan ketika sepeda motor ini digunakan itu tenaganya berkurang seperti itu ya. Dan juga ketika berada di tanjakan itu sedikit susah, nah, tenaganya itu kurang seperti itu. Terus juga kendaraannya itu mengayun, nah, terpotong-potong seperti itu. Nah, kira-kira permasalahannya seperti apa? Mari kita simak video-video berikut ini. Analisis yang pertama ini berada di sistem pemindah tenaganya, dimulai dari kampas kopling sampai dengan ke penggerak roda, rantai, dan juga gearset seperti itu ya. Karena untuk masalahnya itu masalah tenaga itu pasti di seputaran situ ya, dimulai dari kampas ganda, kampas kopling sampai dengan ke penggerak roda. Seperti itu, langsung saja kita mulai perbaikannya. Oke, baik, setelah kita siapkan peralatan, langkah yang pertama kita kerjakan adalah melepas post tab. Nah, ini post tab ini kita lepas dan juga knalpot kita lepas. Nah, untuk mempermudah pemeriksaan pada bagian mesin sebelah kanan atau di bagian pemindah tenaganya seperti itu. Kita lepaskan post tab. Selanjutnya kita lepaskan knalpot. Selanjutnya kita lepaskan selah ini ya. Oke, selanjutnya kita lepaskan baut pengikat blok. Ya naik kurang ya ganti. Selanjutnya kita lepaskan blok kopling ya. Oke, ini kita lepas. Artinya ini. Nah, ini blok koplingnya sudah kita lepas. Wah, dia digundukan 3 karet ini juga. Oke. Ya nang jero koplingnya ana karet iki nang rumah koplingnya kene. Iki sing marak nang nyendal-nyendal. Iki nyendal-nyendal juga, terus kayak ngono juga. Pro koplingnya nek tenaga kang kene wae. Pak. Oke, langsung saja kita lakukan pelepasan pada unit kopling di sepeda motor Vega ZR ya. Sini rilis dampernya juga sudah terlalu besar ini untuk kekocakannya atau spellingnya. Ini yang menyebabkan mesin itu seperti tersendat-sendat ketika berjalan ini ya. Kalau untuk tenaga itu sumbernya dari sini, dari apa namanya, kampas ganda ini ya, atau centrifugal clutch. Langsung saja kita lakukan pelepasan. Nah, normal. Oh, gue kayak ke sudah tambah amin, perannya kayak yang sering menang. Amin sini jembatan ya. Iya. Seruduk kayaknya. Turun sekarang ngarep main karor mak belok udah cuma gue pantar itu. Lagi sama nega bisa ngisi udah.
Ya, bisa kita lihat sini untuk rumah koplingnya, ini spelengnya sudah terlalu besar ya, ini harus kita ganti dampernya. Oke. Sebelum itu akan kita lakukan pelepasan pada rumah kopling dan juga kopling gandanya. Selanjutnya kita lepaskan baut pengikat rumah kopling atau clutch carrier ya. Kita lepaskan. Oke, ini Iya makanya enak pas gini-gini kan panas-panas ya di sini tangga kan. Mendingan singan naik hadro. Nah, itu ya lo. ya, selanjutnya kita lepas baut pengikat rumah ampas kopling ganda ya. Kita lepaskan, jangan lupa ringnya. Dan ini kondisi dari rumah kampas gandanya ini memang sudah cukup beralur ya. Ini kalau teman-teman bisa melihat dengan jeli, sini sudah alurnya sudah cukup dalam. Oke, langsung kita lepaskan kampas gandanya ya. Ini kampas gandanya nih. Bisa kita lihat sini untuk kampas gandanya sudah cukup dalam ya, atau sudah cukup berkurang sini. Nanti akan kita lakukan penggantian pada unit kampas gandanya. Oke, di sini saya sampaikan untuk rumah kopling. Nah, sini di dalam sini ada 3 unit damper atau peredam karet ya. Oke, kalau bisa kita lihat di sini untuk spelengnya atau jarak spasi itu sudah terlalu besar. Nah, ini yang menyebabkan kondisi mesin itu seperti tersendat-sendat itu ya, atau nindal-nindal gitu. Nah, ini masalahnya di sini. Terus kalau untuk tenaga, atau performa mesin itu dipengaruhi dari sini, kampas ganda. Kalau kondisi kampas ganda ini bermasalah atau sudah selip gitu ya, itu juga pasti akan berpengaruh pada tenaga. Selain itu, kalaupun memang kondisi kampas gandanya masih cukup tebal, tetapi kalau usianya juga sudah lama, itu juga berpengaruh pada kualitas ya. Jadi kampas ganda di sini harus responsif kayak gitu ya, tidak boleh selip. Kalau kondisi kampas ganda ini selip, otomatis nanti perpindahan tenaga dari poros engkol menuju ke kampas ganda itu juga akan berpengaruh pada tenaganya. Nah, ini yang menyebabkan tenaga dari mesin ini berkurang ya. Nah, ini akan kita ganti juga. Oke, sekaligus kita akan memeriksa kondisi filter oli di sini. Filter oli akan kita periksa. Ini kondisi filter olinya ya, masih bersih ya, atau enggak ada kerak kotoran. Ini kondisinya masih bagus, artinya kondisi pelumas itu tidak banyak mengandung kotoran gitu ya. Kotoran ini bisa dari kerak mesin, bisa dari kotoran ataupun debu yang masuk ke ruang mesin. Tapi bisa kita lihat di sini masih cukup bersih ya. Kalau kondisi filter ini tersumbat, itu bisa mengakibatkan sirkulasi pelumas tidak lancar kayak gitu ya. Artinya pelumas yang ada di bak mesin atau di crankcase itu tidak terdistribusikan dengan baik ke mesin bagian atas kayak gitu. Nah, ini bisa menyebabkan
gesekan langsung ya, pada pistonnya dengan silinder blok. Oke, selanjutnya kita lakukan penggantian pada unit dampernya. Oke, ini damper yang lama ya, terus kita ganti menggunakan unit damper yang baru nih ya, sudah kita pasangkan. Dan selanjutnya kita lakukan pemasangan pada kelingnya. Teman-teman perlu memperhatikan sini untuk pemasangan keling. Nah, seperti ini kepala kelingnya ini kita pasang di bagian dalamnya ya, kayak seperti ini. Nanti di bagian sini akan kita press atau akan kita pukul gitu ya. Selanjutnya akan kita press ini dengan ini ya. Ya baik, selanjutnya akan kita pasangkan bekasnya. Nah ini kita tutup terlebih dahulu. Kalau sudah, kita pasangkan bekas. Untuk pemasangan bekas saya menggunakan tali ya, tali kayak seperti ini. Ini sangat mudah dan praktis ya. Ya seperti ini ya. Oke, ini contohnya. Satu sudah kita pasangkan. Dilanjutkan yang lainnya. Ya baik, setelah kita lakukan pemasangan bekas di sini, bekas kampas ganda, selanjutnya kita pasangkan penguncinya. Ya, kita pasang platnya terlebih dahulu. Setelah ini terpasang, baru kita pasangkan penguncinya sini ya. Kita pasang penguncinya. Dan yang terakhir kita pasangkan juga. Selanjutnya akan kita pasangkan kampas gandanya. Nah, untuk kampas ganda kita pasangkan seperti ini ya. Kita pasangkan terlebih dahulu. Setelah sudah, dilanjutkan dengan pemasangan rumah kampas ganda. Nah ini rumah kampas ganda akan kita pasangkan. Nah ini. Nah, jadi ini menghadap ke dalam sana gitu ya. Oke, kalau sudah terpasang untuk rumah kampas gandanya, selanjutnya kita pasangkan bus koplingnya. Nah ini kita pasangkan. Itu kita pasang ring, jangan lupa ring. Ini menghadap ke dalam ya, dan dilanjutkan pemasangan bautnya. Oke, setelah ini kita kencangkan menggunakan kunci ring 19 ya. Oke, langsung kita kencangkan menggunakan kunci ring 19 ya. Ya baik, kalau namanya rumah kopling ganda ini sudah kita kencangkan bautnya, dilanjutkan dengan pemasangan rumah kopling gesek ya. Seperti ini ya. Kalau sudah, dilanjutkan pemasangan plat kopling di sini. Selanjutnya kita pasangkan ring. Nah ini ring seperti ini yang ada alurnya. Kita pasangkan di dalam sini. Nah ini seperti ini. Terus dilanjutkan dengan klep carrier-nya.
ini ya. Oke, sebelum kita pasangkan plat kopling, teman-teman harus memasang pengunci terlebih dahulu. Ini pengunci. Setelah itu jangan lupa kita kencangkan menggunakan baut gitu ya. Oke, sudah, baru kita kencangkan menggunakan baut ukuran 19 mili ini. Oke, selanjutnya kita kencangkan dengan menggunakan ring 19 ini ya. Sorry, kalau susah kita gunakan sok, menggunakan kunci sok 19. Nah, gitu ya. Kalau dirasa sudah, untuk momen kekencangannya sudah pas, sudah sesuai, baru kita pasang plat kopling gitu ya. Oke, baik, setelah kita kencangkan baut pengikat plat carrier, selanjutnya kita pasang kembali penguncinya ya. Ini mengantisipasi bautnya longgar. Sudah. Oke, selanjutnya kita pasangkan untuk plat koplingnya ya. Ini plat kopling kita bersihkan terlebih dahulu, terus kita pasangkan gitu ya. Nah, ini plat kopling, terus dilanjutkan dengan pemasangan plat gesek. Ini plat geseknya ini, terus plat kopling kembali. Dan perlu perhatikan untuk plat geseknya, di sini ada 3 buah spring ya. Oke, ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah spring. Nih, dan ini. Nah, kita pasangkan. Dan untuk spring itu dipasangkan sejajar dengan tanda di sini ya. Di sini ada tanda, ada 3 buah. Nah, ini, atau untuk mempermudah kita sebutnya top ya, top kopling. Kayak ini ada 3 titik dan kita paskan 3 titik ini ya, kayak seperti ini. Kalau sudah terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan plat kopling kembali ya. Ada 2 buah plat kopling ya, kita pasangkan. Baik, kalau sudah terpasang seperti ini, kita pasangkan plat geseknya, stutnya ya, stutnya terlebih dahulu kita pasangkan. Nih, nah, kita pasangkan terlebih dahulu sini, terus dilanjutkan dengan pemasangan matahari, gigi matahari. Sorry, bukan gigi matahari dulu ya, tapi ininya dulu. Plat penekannya dulu, plat penekan kita pasangkan. Nah, setelah plat penekan baru mataharinya kita pasang, atau ini sama saja spring ya, diafragma spring gitu ya. Pasangkan seperti ini. Nah, kalau sudah terakhir, kita tutup menggunakan plat penutup sini ya, sebelum kita baut. Oke, ini adalah plat penutup. Kita pasangkan seperti ini. Nah, kalau sudah, baru kita pasang baut seperti itu ya, benar ya. Kayak seperti ini. Oke, selanjutnya kita kencangkan menggunakan kunci T ukuran 8 mm. Ini proses pengencangan baut penutup kopling ya. Kita ganjal menggunakan kain lap ya, atau teman-teman kalau punya alat yang khusus gitu ya juga lebih baik. Tapi kalau memang belum punya, bisa
menggunakan cara seperti ini ya. Kita ganjal di bagian gigi gini ya, gigi kampas ganda dengan gigi matahari pada rumah kopling ini kita ganjal menggunakan kain lap itu ya. Kalau enggak ada ya berarti teman-teman bisa menggunakan cara yang lain ya. Kalau ada yang tahu caranya bagaimana, silakan bisa komentar, berikan komentar di video ini gitu ya. Ya baik, selanjutnya akan kita pasangkan di sini untuk as kickstarter ya. Oke, sini akan kita pasangkan menggunakan tali. Oke, caranya bagaimana? Silakan teman-teman bisa melihat caranya. Nah, kita kaitkan satu tas tali ya, untuk menarik pegasnya. Oke, seperti ini ya. Oke. Kalau teman-teman merasa kurang, tarikannya kurang sini, bisa ditarik satu putaran lagi gitu ya. Oke, berikutnya kita pasangkan untuk blok koplingnya ya. Kita pasangkan dengan hati-hati ya. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita kencangkan menggunakan baut ya, baut blok kopling ukuran 8 mm. Lanjut kita kencangkan baut blok kopling ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan filter oli dan juga tutup filter oli ya. Sebelum itu kita kasih lem terlebih dahulu untuk mengantisipasi kebocoran. Nah, terus perlu saya sampaikan, untuk pemberian lem seperti ini teman-teman tidak usah terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak ini bisa menyumbat aliran pelumas seperti itu ya. Kita kasih secukupnya saja. Kita pasangkan. Dilanjutkan dengan pemasangan tutup hidroli ya. Oke, ini kita pasangkan. Selanjutnya selanjutnya kita masukkan pelumasnya. Baik, setelah kita lakukan semua rangkaian penggantian kampas kopling, kali ini kita akan mencoba hasil kerja kita ya, apakah berfungsi dengan baik atau memberikan dampak atau mungkin tidak ya. Oke, kali ini akan saya coba sepeda motornya. Pahilam bodoh.